Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Evana Panca TV. Saya Eva Diadara. Saya Ade Kusmawan. Ya, terima kasih buat penonton yang udah hadir di channel Evana Panca TV. Kali ini kita mau kunjungan ke sekolah lapangan yang dipimpin sama Bapak Tahmo Cahyono di Desa Ciganjeng, Dusun Cihideng, Padaherang, Pangandaran. Nah, sekarang kita mau nemuin Bapak Tahmonya sana. Ayo. Nah, itu udah dimulai ya sama Bapak Tahmonya di kelompok Taruna Tani Mekar Bayu di sini. Kita mau nyoba turun ya. Saya mau nyoba turun ke sana. Ayo. Nah, saya sekarang udah di lokasi di pesawahan. Alhamdulillah udah ketemu sama Bapak Tahmo Cahyono selaku Ketua Taruna Tani Mekar Bayu Desa Ciganjeng, Dusun Cihideng, Padaherang, Pangandaran. Ya, ini ada Pak. Sekarang pertama apa yang direncanakan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan melakukan penelitian di kegiatan penerapan teknologi pertanian di kelompok Taruna Tani Mekar Bayu bersama dengan BPP Kecamatan Padaherang, juga dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh teman-teman kelompok tani di Mekar Bayu, Taruna Tani Mekar Bayu. Juga ada siswa dari lembaga SPPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Desa Ciganjeng. Itu mungkin kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Oke, terima kasih Bapak Tahmo Cahyono. Mungkin saya selama ada acara di sini saya ikut terjun mungkin ya. Iya. Pingin tahu gitu sampai mana gitu loh. Saya kan belum berpengalaman. Ayo kita ikuti terus Bapak Tahmo Cahyono yang punya Taruna Tani Mekar Bayu Pangandaran. Mudah-mudahan kalian juga bisa sukses di bidang sektor pertanian. Sebab siapa lagi yang akan menggantikan bapak-bapak kita ke depan? Mungkin kalian semua. Diharapkan mungkin ini bisa menjadi sedikit ilmu bagi kalian, juga teman-teman dari kelompok Taruna Tani Mekar Bayu. Kita nanti belajar dengan bapak kita, Pak Kamal, yang insya Allah ke depan ini akan bermanfaat mungkin bagi kalian. Itu aja ya. Nanti akan ada yang mandu. Tadi udah dibagi ya. 7 di sini, 6 di petakan yang sebelah lagi. Itu tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Kamal mau sedikit Pak motivasi bagi anak-anak di sini mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adikku sekalian. Perkenalkan, nama saya Kamaludin. Saya petugas dari penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Padaherang. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin walaupun secara keilmuan atau pendidikan di dinas sosial tidak sesuai dengan pertanian, tapi insya Allah pertanian kita semua sebagian besar, bahkan mungkin seluruhnya bapak-bapak kita adalah seorang petani, sehingga apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini bisa bermanfaat. Amin. Di lokasi nanti adik-adik sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Nanti silakan belajar dari sini. Kebetulan ini Pak Tahmo ini termasuk petani inovator lah. Mudah-mudahan bisa mengambil ilmu dari sini sehingga ya, kita semua bisa membawa hasil ke rumah masing-masing. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan, ini anak nih. Ini anak. Berarti ini ada 3. Nah, tinggal nanti ini. Nah, nanti ngukur tingginya kamu ambil yang paling tinggi. Berarti ini berapa senti? 30. Bisa dipahami? Siap.
Jadi gini pemirsa, tadi itu saya lihat Bapak Tahmo ngajarin apa kayaknya ada yang diukur-ukur gitu loh. Diukur terus dihitung ya, Tas? Pakai patok. Iya, pakai patok kayak yang ada di sini. Kita butuh penjelasan mungkin biar lebih tahu, siapa tahu bermanfaat buat petani-petani di luar sana. Ayo kita tanya Pak Tahmo. Nah, saya mau turun ya pemirsa. Mau tanya-tanya dulu sama Bapak Tahmo. Coba sepatu dulu. Tuh, kembali 16-nya dari sana. Sugan dulu. Belum, itu baru 15. Itu 16 itu langsung tadi itu ya. Nah, ini udah bareng sama Bapak Tahmo ya. Saya mau tanya, tadi kan saya lihat kayaknya diukur-ukur kayak gitu. Kita kan kurang paham, siapa tahu ini bisa bermanfaat buat petani-petani di luar sana lewat Bapak Tahmo. Silakan. Ini kita tadi ukur dengan berarti ketinggian tanaman itu setiap minggu kita akan terlihat ketinggian pertumbuhan tanaman dan juga menghitung jumlah anakan. Jadi setiap minggu kita tahu pertumbuhan tingginya berapa, penambahan anakannya berapa. Itu mungkin setiap minggu kita ada penelitian di lapangan sampai kita panen. Ini pertama tanam berapa ya? Berapa? Satu batang. Oh, Sekarang ini satu sudah batang. ada 2 anakan, berarti jumlahnya 3 batang. Dalam berapa minggu ini? 10 hari. 10 hari udah ada anakan, berarti ada 2 ya? Iya, 2 berarti. anakan 2. Ya, sangat bagus. Ayo kita lanjut, kita tanya-tanya lagi nanti kalau kita nggak tahu. Oke ya guys, jadi begitu tadi seperti yang dijelaskan sama Bu Epa sama Bapak Tahmo. Kita lihat kegiatan selanjutnya. Di sana tuh ada kru kita ya, Bang Andi ya, kru Evana Panca TV. Sebagai apa Bang Andi? Pendamping ya? Pendamping dari Karang Taruna Mekar Bayu, Taruna Tani Mekar Bayu, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang. Kita lihat kegiatan Bang Andi yuk. Dua anak. Dua. Bang Andi, sini. Jadi bisa dijelaskan, jadi pemirsa di rumah ingin tahu gitu, ini lagi ngapain Bang Andi? Ini buat apa ini? Mengamati ya padi, caranya menghitung jumlah anakan sama tinggi tanaman sama melihat ada hama atau tidak gitu ya. Jadi begitu guys, jadi gunanya tongkat ini apa atau patok buat mengukur tanaman padinya, terus untuk mengetahui berapa jumlah anakannya ya gitu ya Bang Andi ya, pertumbuhan tanamannya gitu. Oke guys, jadi saya udah dapat bajunya ya, Taruna Tani Mekar Bayu, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang. Ini bajunya. Nanti saya coba ya ganti baju kayak ini.
kelompok 1 ini ya, kelompok 2 yang sebelah sana. Nanti hasil ini kita akan diskusikan bersama dengan Bapak kita, dengan Pak Kamal, supaya kita nanti ada penjelasan dari ini gitu kan. Terus juga selamat datang ke Pak Agus, sama ya, kalian tadi kan udah konsultasi pertanian juga sama olahraga, jadi kalian dianggapnya masuk di kegiatan olahraga. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Agus. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan anak-anaknya ikut di kegiatan pertanian, sekaligus mungkin sama di situ ada bagian juga olahraga Pak, sebab kan ayat tuh dinamis mohon gitu, jadi gitu tak gitu kan. Terus mudah-mudahan juga mungkin ke depan nggak terus penelitian kan, nggak selalu ambil video kan. Jadi diharapkan nanti teman-teman juga di minggu yang kedua ya, nanti bisa ikut di penelitian. Harapannya itu mungkin untuk Ang Ilmi, Ang Cipta gitu kan, Pak Andi gitu kan, bisa melakukan kegiatan. Cuma mungkin sekarang lebih pengambilan dokumentasi supaya kegiatan kita terdokumentasi. Jadi ini kegiatan yang sudah kita amati, nanti diharapkan ada perwakilan, nggak harus Bapak, nggak harus Pak Andi ya, ini udah bisa lah ngomong gitu kan, belajar kita berbicara di depan umum, mulai dari teman-teman kita dulu. Biasanya kan sok aya nu balelolnya nyariosna asa duaan gitu kan, ada assalamualaikum, ada dena asa duaan gitu kan. Sama juga untuk yang kelompok 2 sama ya, nanti ada yang persentase, nanti minggu depan ganti lagi orangnya, terus minggu depan ganti lagi orangnya. Kita belajar mengungkapkan apa yang kita teliti, mengungkapkan apa yang kita pelajari, supaya ke depan tatkala kita berbicara dengan orang lain kita bisa ngomong. Kan biasanya bingung gitu kan, nyarios gitu kan. Oke, dimulai dari mana dulu? Dari kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Sultan aja biar deal. Ya, saya di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil penelitian teknologi pertanian. Penerapan teknologi pertanian. Jadi tadi kita ini kelompok 1 meneliti dari mulai tanggal tanam 4 Oktober 2021 dan perlakuan tanggal pengamatan itu diambil dari hari ini, umur persemaian, umur tanam, suhu, kelembaban, cuaca, keadaan tanam, pH tanah, gulma di sekitar. Nah, tanggal tanam itu dari tanggal 4 Oktober. Perlakuan tanaman ini ya. Biogro. Samain ya, yang itu ya. Yang itu mah 80 kilo. Jadi kita ini dalam perlakuan terhadap tanaman menggunakan pupuk guano 60 kg plus ditambah biogro. Itu mah 80 yang beda. Dan pengamatan dimulai hari ini dengan tanggal 15 Oktober. Mulai dari umur persemaian 12 hari, umur tanam 11 hari HST, hari sesudah tanam. Dan tadi kita juga mengukur suhu air 26 derajat, suhu tanah Pak. Suhu udara cuaca atau 26 derajat Celcius. Kelembaban mungkin tanah ya? Kelembaban udara 80%. Cuaca hari ini berawan.
keadaan tanah macak-macak. pH tanah tadi itu 6,5. Gulma di sekitar tadi cukup banyak 90%. Dan tadi juga kita mengukur setiap anakan padi yang kita tanam, rata-rata jumlah anakan adalah 2,5. Tinggi juga kita mengukur tadi, rata-rata tinggi 27,1 cm. Dan juga tadi kita merabut dari salah satu, dan panjang akarnya itu 12 cm. Ini musuh alami laba-laba, hama penyakit kebetulan tadi tidak ada. Uraian kegiatan. Jadi tadi kita dari awal itu pengamatan argosistem, melihat keadaan sekitar. Kedua, menjelaskan tujuan penelitian. Yang ketiga, pengambilan data. Dan yang kelima, dipresentasikan dan didiskusikan. Yang keenam, rencana tindak lanjut. Evaluasi, banyak munculnya gulma 90%. Rencana selanjutnya harus melakukan penyiangan supaya tidak menghambat pertumbuhan tanaman padi. Sudah. Terima kasih buat Penelitinya siapa? Oh, iya. Petani peneliti. Bacakan. Berarti itu tadi yang memandu kita apa gimana, Pak? Yang ikut meneliti. Oh, jadi petani peneliti adalah tadi Pak Tahmo, Pak Andi, siswa SPPBR, Saya sendiri. siswa SPPBR yaitu saya sendiri, dan Berapa orang sih tadi? Ibu Eva. Yang ikut ke kita berapa orang? 7. Tulis. Oke, 7 orang. Itu di siswa SPPBR. Berapa orang? 7 orang. Nah, mari. Tanya kepada kelompok 1, apakah dengan petak yang sebelahan menggunakan jenis padi yang sama atau tidak? Oh iya, itu nggak muncul ya di situ ya. Berarti paritas ya, paritas belum muncul ya Pak ya. Tuliskan paritasnya sama ya. Paritasnya kita pakai paritas ngaos ya. Di mana? Di sini dulu ya Pak ya. Asal muncul belanya Pak ya. Paritas. Di sini aja ya. Anggepi ya Pak. Ya, betul. Varietas ngaos. Itu jenis biji ya, Pak. Jadi sama yang itu juga ya. Varietasnya ngaos F01. Terus jarak tanam di sini nggak ditulis ya. 28 dikali 28. Terus legowo. Legowo 2 ya. Legowo itu kan tadi tanam 120 lebar. 120 lebar ya. Jadi legowonya legowo 2. Nah, ini ya. Berarti sama yang kalau yang itu munculnya nanti legowonya legowo 4 ya. Dengan jarak tanam sama 28 kali 28. Siapa lagi? Udah, sekian dari saya dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 dengan subtema yang sama dengan kelompok 1, yaitu
dengan penerapan teknologi pertanian. Nama saya Farid Hazmi Dari kabupaten. dari Kabupaten Ciamis. Kelompok 2 yang tadi petani dibimbing oleh petani peneliti Kang Junaidi, Kang Asep ya. Yang pertama yaitu tanggal tanam sama kelompok 1 yaitu tanggal 4 Oktober 2021. Perlakuan tanaman di petak yang kelompok 2 teliti yaitu dengan ukuran pupuk guano 80 kilo ditambah biogro. Umur persemaian sama 12 hari 12 hari. Umur tanaman 11 hari setelah tanam. Dengan suhu kelembaban dan cuaca suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 80%, cuaca berawan. Dengan keadaan tanah macak-macak dengan pH tanah 6,8, tingkat keasaman dengan pH tanah 6,8. Gulma di sekitar di petak yang kelompok 2 teliti tidak terlalu banyak gulma. Rata-rata jumlah anakan 2,1. Rata-rata tinggi tanaman 24,2. Rata-rata panjang akar 11 cm. Dengan hama atau penyakit tidak menemukan penyakit, tapi kita menemukan hama yaitu keong mas dengan musuh alami katak dan capung. Evaluasi dengan hasil penelitian kelompok 2 tidak terlalu banyak gulma, namun banyak menemukan hama keong mas dengan musuh alami katak dan capung. Rencana selanjutnya untuk ke depan setelah penelitian ini kelompok 2 yaitu dengan pengendalian hama keong mas dengan cara dipungut atau dibuang, kresek dibuang gitu, agar tidak mengganggu tanaman padi yang ada di penelitian kelompok 2. Dengan varietas padi ngaos dengan jarak tanam 28 cm kali 28 cm. Legowonya legowo 4 ya. Dengan teknik tanam jajar legowo 4. Tadi pembimbing peneliti petani dari kelompok Tani Taruna Tani Mekar Bayu ya Pak, Kang Junaidi, Kang Asep, Kang Ano, Kang Cipta, sama siswa SPBR 6 orang. Ada yang bertanya? Nyumput, pataknya nyumput. Walaupun ketulung kan aya gambar aku dulu. Saya mau bertanya. Kan tadi tentang hama keong. Kan ketika kita mengambil keong, apa kita harus rutin setiap hari mengambil keong atau hanya satu kali saja? Kita penggunaannya dengan jarak waktu 1 minggu atau 2 minggu sekali, kita sambil ambil hama keong gitu. Jadi apa perbedaan sistem tanam legowo dengan yang biasa gitu, yang banyak? Nanti kita akan ulas dengan kelompok Kamal. Ya, mungkin untuk dari kelompok 2 sudah cukup kan? Dari kelompok 1 nggak ada yang nanya lagi? Cukup? Ya udah, silakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah
perbedaan antara jajar legowo dan tidak pakai jajar legowo. Waktu dan tempat ke Bapak kami persilakan seluas-luasnya. Jam berapa sekarang? Jam 10. Ya, jangan terlalu lama Pak waktunya, biar waktu jumatannya bisa kita lakukan. Kalau yang enggak biasanya dilanggar ya. Enggak, waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Kamal. Tepuk tangan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin udah perkenalkan udah tadi ya, perkenalan. Mungkin ada beberapa tadi yang perlu dijelaskan. Menurut saya ini sudah bagus ya. Anak-anak walaupun baru pertama kayaknya, pertama tapi udah mendekati lah, sudah bagus cara penyampaiannya. Akan tetapi ini ada beberapa yang perlu dijelaskan, diantaranya tadi udah tahu hama dan penyakit itu seperti apa, hama yang seperti apa, penyakit seperti apa, tahu nggak? Dan musuh alami tadi ya. Tadi di sana udah dijelaskan tadi penyakit nggak ada katanya, tapi hama ada, keong. Nah otomatis kan tahu bahwa keong itu adalah hama ya, bukan penyakit. Nah kalau penyakit itu kan jirinya ya, wujudnya ya kelihatan, itu penyakit. Di antaranya penyakit itu adalah oleh fungisida, bentuknya fungi ya, jamur, bakteri dan virus. Nanti mungkin yang lain lah dijelaskan, cuma ada yang penyebabnya itu ada 3, yang oleh bakteri, jamur dan virus itu penyakit. Kemudian yang hama itu keong hama, kemudian orang hama, kemudian ulat hama, termasuk tadi kan termasuk hama itu diantaranya. Kemudian yang musuh alami, tadi ada musuh alami itu capung ada ya, itu termasuk musuh alami karena capung itu biasanya memakan wereng. Kemudian laba-laba juga sama, itu musuh alami. Jadi musuh alami itu adalah binatang yang suka memakan hama ya, diantaranya itu diantaranya ya. Untuk penjelasan tentang hama dan penyakit kayaknya udah bagus ini. Kemudian untuk jajar legowo, nah jajar legowo itu ada fungsinya ya. Kenapa kita harus menggunakan jajar legowo? Itu jajar legowo itu mengikuti apa yang dinamakan border effect, artinya efek tanaman samping ya. Kalau di pertanian itu biasanya tanaman yang pinggir-pinggir galengan itu biasanya suka bagus-bagus. Kalau misalkan yang di tengah-tengah itu suka daunnya kuning atau hasilnya kurang bagus, tapi kalau di tanaman yang di pinggir jalan itu, di pinggir galengan itu biasanya bagus-bagus. Nah, untuk meniru yang seperti yang di pinggir galengan itu, maka teknologi pertanian dibuatlah yang namanya jajar legowo. Jadi jajar legowo itu pola tanam yang jarak tanam itu diselang-selang. Ada yang jajar legowo 2, ada yang jajar legowo 4. Nah, rata-rata yang biasa kita gunakan adalah jajar legowo 2 dan jajar legowo 4. Jadi fungsinya itu adalah untuk meningkatkan produksi hasil. Ada beberapa keunggulan jajar legowo, diantaranya misalkan pertama mengurangi biaya produksi, biaya pengolahan atau biaya produksi. Misalkan lamun biasa nanya kotak teh 100 bata teh misalkan 100 bengket, lamun ku jajar legowo bisa ngan ukur 50 bengket. Kemudian kalau biasanya melampare misalkan 100 bata ku 5 orang, lamun ku jajar legowo cukup ku 2 orang. Jadi kan menghemat biaya produksi. Nah sekarang bagaimana cara jajar legowo? Nah ini ya yang disebut jajar legowo 4 itu, misalkan ini jarak tanamnya 28, ini 28. Nah, yang jajar legowo itu, nah, yang ini padi nih. Nah, yang ini kosong.
Ini padi lagi. Nah ini yang disebut jajar legowo 2. Jadi yang ini padi kosong, ini padi kosong lagi. Nah ini yang disebut jajar legowo 2. Nah, yang jajar legowo 4 adalah sama seperti ini, tapi tanaman padinya 4 jajar. Nah ini padi ini kosong, ini padi lagi. Nah ini yang disebut jajar legowo ya. Ini ini jajar legowo 2, jarwo 2 ini. Kan tadi yang di kelompok 2 berarti enggak tahu yang legowo 2. Nah enggak tahu yang di ini jarwo 4. Nah jadi disebut jajar legowo itu 4 itu 4 tanaman padi kosong 1 baris. Kemudian tanaman padi lagi. Nah itu ada yang perlu ditanyakan mungkin yang jarwo atau yang lainnya mungkin sebagian kenapa ada yang perlu ditanyakan? yang tadi Farid udah kebayang. Yang mana? Farid tadi nanyain udah kebayang. Udah. Ini Pak, saya tadi kan katanya katak sama capung itu kan Musuh alami. musuh alami, memakan hama. Nah, Apakah capung dan katak itu menguntungkan tanaman kita atau merugikan Pak? nah betul, ya bagus itu pertanyaan bagus. Tepuk Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, di konsep pertanian organik itu ya, terutama yang Pak Tah mau diterapkan itu yang dipelihara itu yang seperti itu. Jadi yang seperti capung. Makanya kalau tanaman organik itu mungkin haram hukumnya menggunakan pestisida ya Pak Tamo ya. Haram. Jadi tidak boleh menggunakan pestisida. Jadi pakainya kalau pupuknya pupuk organik, kalau pestisidanya pakai pestisida nabati. Jadi dia bisa membunuh hama tapi tidak membunuh musuh alami. Karena apa? Yang seperti capung dan katak itu memang betul itu untuk memakan hama yang ada di sekitar kita. Makanya kalau ada terutama ular, termasuk ular itu kan musuh alami bisa memakan tikus dan sebagainya. Itu jadi yang itu adalah menguntungkan. Jadi harus dipelihara. Jadi kalau ada katak ataupun capung itu harus dipelihara ya, jangan sampai dibunuh gitu ya. Itu dipelihara, termasuk itu apa, laba-laba ini juga termasuk musuh alami. Udah itu. Udah Pak, Ya. terima kasih. Ya, coba. Ada lagi? Pak, ini kan kalau di rumah biasanya Sob. kalau siap panen itu padinya suka tinggi Pak. Nah. Jadi tinggi suka ayu. Iya. Cara deh Pak, cara teh supaya pendek tapi saya Nah, upami di mana Ang posisinya? Banjarsari. Biasanya kalau tinggi pendek tanaman padi itu tergantung varietas. Bisa tergantung varietas, bisa juga tanahnya, mungkin tanah subur atau varietasnya juga tinggi ya. Nah, masalah tahan rebah dan tidaknya itu tergantung varietas. Jadi tidak bisa misalkan ini harus seperti apa ya perlakuannya. Memang ada. Kalau memang tanahnya yang gurnya biasanya itu tanahnya terlalu lendoh lah, kalau istilah terlalu lendoh biasanya suka roboh juga. Itu biasanya kalau itu di kapur ya Pak Tamo ya, dengan pengapuran dan memperbanyak pupuk TSP biasanya supaya tahan kuatnya batangnya kuat biasanya ya. Tapi sebelum lihat ke situ, lihat dulu varietasnya apa yang ditanam. Kadang-kadang nggak semua padi bisa roboh ya. Varietasnya termasuk yang Inpari 32 kalau salah ya lah. Yang Inpari 32 itu
karena lebat, buahnya berat, itu biasanya suka roboh yang impari itu ya. Jadi kalau memang tanahnya lendoh atau itu bisa dengan pengapuran, atau perbanyak. Kalau di pupuk organik Pak Tamo mengandung teh Fosfor dan kalium. Fosfor ya. Di kapur itu apa? kaptan ya. Kaptan bisa terus ditambahkan dengan kokopit. Oh iya, kokopit ya. Iya, kokopit kalium. Iya itu ya. Ada lagi yang lain? Ya, siap. Bagaimana cara mengatasi tikus? Nah. Ya, kalau tikus ya. Pertama tadi pelihara dulu musuh alami ya. Seperti ular itu jangan diboro lah, ular. Yang kedua, yang paling efektif tikus itu adalah gerobokan. Gerobokan itu moro ya. Moro tikus. Moronya kalau moro tikus itu jangan waktu ada tanaman padi. Nanti kalau udah misalkan jadi begitu udah ditanam diserang baru diboro, jangan ya. Jadi moro tikusnya itu sebelum tanaman padi ditanami atau mungkin setelah dibajak ya, disingkal. Nah itu si tikusnya itu diboro dulu sebelum dipelakan padi ya. Biasanya ada lubang-lubang itunya. Itu diboro dulu gerobokan namanya. Jadi salah satu untuk mengendalikan tikus itu pertama mungkin gerobokan. Kedua bisa juga dengan racun, tapi kayaknya racun itu tidak efektif. Terutama apabila padinya sudah berbunga, itu tikus tidak akan memakan umpan karena bau dari tepung sari padi itu. Jadi tidak efektif kalau pakai umpan kalau udah berbunga. Makanya yang paling efektif itu adalah dengan cara gerobokan atau moro lah istilahnya ya, moro tikus. Itu ya. Pertama musuh alami jangan itu seperti ular itu jangan diboro lah apabila di sawah. Mungkin dari teman-teman juga ada yang menambahin Pak Tahmo atau ya Pak? Ya. Sedikit mungkin Pak Ya. tambahan. Siap. Terima kasih atas waktunya. Kayaknya ini agak ngantuk nih teman-teman. Tolong berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Atur jaraknya biar lebih kompak lagi. Kalau Bapak tepuk tangan satu ya. Tepuk tangan satu. Belum kompak. Ini, Pak. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan dua. Tangan depan. Tangan depan. Tangan belakang. Tangan ke atas. Dalam hitungan ketiga kita ke depan bilang 1, 2. Ayo tangan depan. Pinggir. Tangan ke atas. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Kamu silakan duduk kembali. Oke, penambahan ya untuk. Terima kasih. Waktunya mepet nih jamnya. Terima kasih untuk Bapak kita Pak Kamal dari Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran mewakili beliau di BPP Kecamatan Padaherang ya. Kalau nanti teman-teman jalan ke arah kantor Kecamatan Padaherang, nanti ada Puskesmas Padaherang, kantor Bapak ada di situ ya, di BPP Kecamatan Padaherang. Jadi tepuk tangan dulu buat Bapak ya. Sudah memberikan ilmu yang begitu banyak buat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan juga di Bapak menjadi satu sebuah ibadah yang di kami bisa bermanfaat lebih banyak. Untuk hama tikus mungkin ada sedikit pengalaman di Bapak di kelompok Taruna Tani Mekar Bayu Pak, mungkin sedikit. Dulu itu kami pelaku di budidaya padi apung. Di padi apung itu dengan luas hamparan tergenang air 150 hektar, kita cuma ada tanaman padi sekitar 100 batak atau 1.400 meter persegi. Di situ kita terserang dengan hama tikus. Jadi tikus bisa
bisa berenang dengan jarak 300 meter kurang lebih. Dia berhentinya di saung-saung, kan ada banyak saung-saungnya di sini ya. Terus ada juga pohon, ada pohon kelapa, ada pohon jambu, ada apalah gitu kan. Jadi tikus itu berenang ke lokasi tanaman padi. Kita sudah pakai sama tadi oleh Bapak juga pakai racun, ada yang kayak agar ya, merah, banyaklah teknologi dari sebuah perusahaan yang kita aplikasikan ke lahan-lapangan. Tapi tidak ada dampak yang signifikan di lapangan. Kami dengan teman-teman ada ide Pak waktu itu. Logika kita, tatkala tikus itu ada bau manusia di sekitar lokasi, berarti tikus tidak akan masuk ke area persawahan kita yang terdampak oleh hama tikus. Logikanya apa? Kalau kita harus berdiri satu malam aja ya, biasanya kan tikus itu menyerang sudah maghrib biasanya. Matahari terbenam, tikus biasanya masuk ke lokasi tanaman padi kita. Jadi logika kita, apa sih yang di analogi tikus itu ada manusia di sekitar lahan padi kita. Kita di situ pakai urin manusia ya. Jadi Bapak dengan teman-teman di rumahnya itu kencing dimasukkan ke botol atau ke jeligen ya. Kumpulin sekitar ada 30 liter. Bapak dapat 30 liter. Gampang untuk cari urin. Kalian bisa bawa tong yang 20 liter atau 30 liter, taruh di sekolahan, kasih corong. Jadi kayak laki-laki itu beraknya di situ. Jadi kita dapat banyak ya urin. Jadi Bapak aplikasikan urin tersebut yang murni ke lahan. 3 kali Pak pengaplikasian, hama tikus sudah tidak menyerang terhadap tanaman. Itu ya yang sangat sederhana, tidak harus beli, tapi menguntungkan untuk tanaman padi kita supaya tikus tidak masuk ke lahan. Itu Pak dulu di instalasi POPT kami presentasi, itu ditertawakan oleh dosen dari UNPAD waktu itu Pak. Kita ada pertemuan di Hotel Santika, dosen malah ketawa Pak. Saya bilang, Bapak jangan mengetawain kami selaku petani pelaku di lapangan, tapi saya punya bukti di lapangan. Gak ada Pak, justru kan urin itu kan pupuk cair Pak. Bagus, jadi urin itu kan pupuk cair. Kalian kan kemarin bikin pupuk organik cair ya. Itu sebetulnya urin, ada urin kelinci, ada urin Bapak juga di situ. Jadi sangat sederhana kan. Kalian nggak usah beli ke kios pupuk, hanya dengan urin kita aja ditambah dengan hijauan ataupun pupuk kandang itu sudah menjadi pupuk cair. Jadi kalian tidak sadar bahwa kemarin itu urin kelinci ada urin Bapak juga. Tapi enak kan aromanya. Jadi itu ya yang sangat sederhana. Jadi tidak mengganggu terhadap tanaman Pak Agus. Jadi itu malah membantu kita di lapangan. Jadi iya, kata Bapak itu sama. Jadi urea itu ada di urin. Jadi kalian tidak bisa pakai pupuk kimia yang namanya urea kan. Jadi urin itu udah ada kandungan N. N itu kan urea identiknya kalau di kimianya. Jadi kronologi kemarin Bapak yang waktu itu debat dengan dosen sampai ada argumentasi, terus dipisahlah oleh kepala instalasi, akhirnya dosen sendiri yang minta maaf kepada kita. Terus dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan Pak, itu muncul Pak sebuah buku dari petani Indramayu yang sudah dibukukan Pak. Jadi muncul teknologi pengendalian hama tikus pakai urin manusia. Kalau pada waktu itu dosen UNPAD dan instalasi POPT peka dengan apa yang kita utarakan, yang kita sampaikan sesuai dengan aplikasi yang kita gunakan di lapangan, mungkin akan muncul sebuah penemuan petaninya mungkin kelompok Tani Mekar Bayu yang menulisnya mungkin dari dosen UNPAD tersebut. Instansi Jinajaya itu instalasi POPT Tasik Malaya atau PPTPH. Jadi makanya Bapak sering tekankan, jangan dulu kita memotong pembicaraan orang lain, simpan dulu di otak kita, nanti kita aplikasikan. Bapak menganalogi, lalu kita kosongkan beras kita. Paham ya? Jadi
kita selalu diisi penuh, berarti kita tidak akan menerima masukan atau kritikan atau ilmu dari orang lain. Analoginya gitu. Jadi silakan. Terus kalian jangan melihat status ekonomi, status pendidikan, jangan melihat casingnya. Wah, kamu bajunya kucel, padahal Pak, yaitu Pak Jokowi kan. Makanya Bapak tahun 2016 Bapak itu ke Filipina kunjungan mewakili Kabupaten Bangkalan, mewakili NKRI. Pulang dari Filipina, Bapak mau dipanggil Jokowi tapi Bapak nggak mau. Hah? Bapak punya harga diri. Namanya Bapak itu kan Pak Tahmo. Bapak nggak mau dipanggil Jokowi. Bisa dipanggil. Jadi itu ya. Itu ya. Jadi tolong ke teman-teman, ini pembelajaran, mungkin sama Bapak juga belajar ya, Pak. Bapak belajar, Pak Kamal di sini belajar, Pak Agus di sini belajar dengan kalian. Mungkin kalau ada masukan dari teman-teman ke kegiatan ini, silakan. Jangan merasa saya mah apalah gitu kan. Justru mungkin kalian pernah ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan orang-orang peneliti juga sama yang melakukan itu. Yuk kita tuangkan jadi bareng. Sebab dikala banyak yang memberi masukan, banyak yang memberikan rezeki, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita gabungkan. Oh, yang dari sini tampung, yang dari sini tampung. Itu mungkin ya dari Bapak, mungkin dari Pak Kamal juga, mungkin dari Pak Agus. Semoga ini selalu bermanfaat untuk kalian. Kayaknya ini jangan dulu dibahas hari ini semua, Pak. Oke, biar nanti ke depan kita ada bahasan lagi. Tapi untuk tikus mungkin itu ya, yang paling sederhana pengalaman Bapak di lapangan. Cukup dengan urin manusia, kita aplikasikan ke lapangan. Gak usah kamu masuk ke tengah petakan ya. Cukup kalian di pinggir pematang sawah aja. Gitu. Kan logikanya bau urin manusia. Tikus itu peka dengan urin manusia. Hasil tiap malam ya yang manusia dan padahal makan urin. Lebih bagus makan jengkol ya. Jadi itu ya. Ini mungkin tadi dari Bapak Izin Jajar Legowo ada pertanyaan sudah terbahas. Intinya kalian nanti akan melihat di lapangan langsung. Jadi, kalau mendengar kita, melihat kita ya, melakukan kita pasti bisa. Sering melakukan kita akan menjadi. Itu mungkin ya. Jadi mudah-mudahan setiap hari Jumat atau nanti jadwal bisa berubah. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, selalu menerima aura positif untuk kita ke depan. Jadi itu mungkin Pak hari ini. Terima kasih mungkin untuk Pak Kamal pendamping kita di kegiatan penerapan teknologi pertanian. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kami Pak, bagi saya pribadi, bagi kelompok juga bagi teman-teman. Kami tidak bisa memberikan sesuatu yang mungkin berlebih untuk Bapak. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, cerdas, sehat rohani, banyak rezekinya ya, amin. Juga buat kalian semua sama, buat Pak Agus juga sama, intinya buat kita semua, kita selalu diberikan mungkin kesehatan, diberikan lagi mungkin keimanan, ketakwaan, rezeki yang berlimpah untuk kita beribadah ke saudara-saudara kita. Sekian mungkin dari Bapak kegiatan hari ini. Waktunya sudah mepet, kalian harus pulang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di hari Minggu ke depan. Bukas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih terutama buat Bapak Tahmo selaku Ketua Taruna Tani Mekar Bayu di sini. Terima kasih buat waktunya Pak Tahmo, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan dan mudah-mudahan jadi manfaat buat petani-petani di luar sana semuanya. Terima kasih buat Pak Tahmo. Mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa yang ada di luar sana. Alhamdulillah, mungkin kita sudah melakukan sebuah penelitian di kegiatan sekolah lapang penerapan teknologi pertanian
SLPen di kelompok Taruna Tani Mekar Bayu di Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa bermanfaat, khususnya buat petani milenial, juga untuk petani-petani di Kabupaten Pangandaran, di Jabar, di NKRI, malah mungkin kita bisa bermanfaat untuk semua masyarakat yang ada di dunia ini. Sekian, Assalamualaikum